Halo, saya Dimas dari Angkatan 2019 ingin mengapresiasi HMTI periode ini karena telah mengemana-mana yang telah diberikan dengan sangat baik dan penuh semangat walaupun segala yang telah dipersiapkan terhambat oleh COVID-19 yang ada ini. Halo, saya Theo dari Angkatan 2017. Saya sangat salut dan mengapresiasi dari kinerja teman-teman pengurus HMT periode ini. Karena dengan penuh semangat dan kreativitas telah memberikan manfaat dan juga yang dibutuhkan oleh masyarakat dan industri. Seperti halnya pandemi ini tidak menentukan semangat teman-teman dalam menjalankan amanahnya. Kedepannya, penyesuaian dan kreativitas sangat diperlukan. Harapan saya apa yang sudah baik dapat dipertahankan, bahkan dapat dibuat menjadi lebih baik, sedangkan yang kurang baik dapat segera dievaluasi agar dapat menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih, MTI Always Be One. Buat pengurus HMTI 2020, semangat buat depannya, terus berproses, dan semoga pengalaman selama kepengurusan menjadi bekal buat kedepannya. Semangat! Menurutku HMTI 2020 keren sih, bisa jalanin prolokar pada masa pandemi kayak gini. Semoga HMTI kedepannya bakal lebih baik lagi. Hai guys, welcome to Halo. Bonus Bincang Online Upgrade Skill. Nah, seperti biasa, di bonus kali ini kita tuh mau membawa teman-teman membawa perubahan bersama aku Firsya dan teman aku Anggara. Oke, nah hari ini kita mau ngobrolin apa ya yang enaknya? Oh ya Mbak ya. Berhubung sekarang bulan Desember, akhir tahun, ada yang berakhir tapi bukan hanya tahun nih, Eng. Apa kira-kira? Seru banget. Kepengurusan MTI dong apalagi. Iya Masa dong, udah Desember, udah mau mubah, udah mau Iya. selesai nih, ternyata kepengurusan MTI udah mau selesai. Nah, aku pengen tanya dulu deh, kamu kan salah satu anggota MTI juga nih, gimana perasaan kamu menjalani satu kepengurusan ini? Oh, kepengurusan kali ini kan memang dihadapkan dengan pandemi dan harus online. Dan memang tidak sesuai ekspektasi awal karena kan waktu masuk MTI itu kan posisi offline. Satu kesedihan itu yang pasti kan tidak bisa ketemu dan bekerja bareng secara tatap muka langsung sama teman-teman di bidang, tapi juga itu juga aku jadikan bukan kelemahan, cuman bisa motivasi aku buat terus menjalani kepengurusan sampai akhir ini. Bener banget, kita harus bisa adaptasi ya apapun apapun Oke. kejadian yang kita hadapi kayak gitu ya. Nah, ngomongin soal kepengurusan MTI ini nggak aci rasanya kalau kita nggak mengundang teman-teman dari pengurusan MTI ini. That's why kita hari ini mau ngobrol-ngobrol tentang kita tuh mau lihat di balik layar nih HMTI selama 1 tahun tuh seperti apa sih. Jadi kita di sini udah hadir teman-teman Presidium HMTI 2020. Hai guys. Halo Mbak Mas kalian. Halo. Halo Mbak. Oke, makasih banget ya udah nyempetin waktu nih buat ngobrol sama aku sama Anggara di bonus hari ini ya. Siang-siang kan pasti pada ngantuk semua kan? Iya nih, tapi bela-belain loh mereka. Cerah-cerah lagi wajahnya kan, ya ampun. Enaknya nih kita ngobrol tentang MTI, mungkin kita kulik dari yang paling atas ya, Iya. dari Mas Reza nih selaku pengurus HMTI. Hai Reza. Halo Firsya, Eng. Halo. Ya apa kabar Halo, Reza? Mas. Alhamdulillah baik. Lagi di mana sih? Lagi di Solo Baru tepatnya. Di rumah. Lagi Solo Baru ya, mantap ya. Sangat dedikatif nih sampai dia masih stay di Solo sampai sekarang. Emang total banget. Iya. Nah, gue pengen nanya dikit sih. Dulu kan waktu lo join sebagai Kahim nih mengajukan diri dan lo akhirnya terpilih, terus pastinya lo udah punya visi, misi dan tujuan dan kayak lo udah planning nih mau bikin proker apa-apa dan ternyata boom online. Apa yang lo rasain? Memang dulu pas awal gitu kan waktu apply buat jadi ketua himpunan udah banyak gitu kan memikirkan kira-kira tahun periode 2020 ini mau kayak gimana sih. Dulu aku ingat banget waktu dulu pas awal-awal terbentuknya gitu kan sama teman-teman kepala bidang presidium juga sama teman-teman yang sekarang ada di sini. Itu kita rapat perdana buat nentuin wah kira-kira tahun 2020 periode 2020 ini bakal ada apa aja sih, bakal ada kegiatan apa aja yang mau kita laksanain, mau diadain. Dan itu banyak banget inovasi baru yang pastinya seru-seru gitu kan, yang udah wah kira-kira
2020 ini bakal jadi tahun yang cukup menarik gitu buat HMTI menurut kami gitu pas kami ngerancang semua hal itu. Tapi setelah 2 bulan kepengurusan Februari Maret lalu April itu kan online ya gara-gara ada pandemi, dan kita ya harus menyesuaikan juga kan, nggak bisa putus asa terus berhenti buat ninggalin tanggung jawab gitu aja cuma karena keadaan seperti ini. Jadi ya kita melakukan adaptasi yang cukup beda sih dibanding tahun-tahun sebelumnya, karena kan ini keadaannya memaksa kita buat online kan, like semuanya gitu. Jadi ya aku gitu ngedorong teman-teman tiap bidang gitu untuk ngembangin kira-kira walaupun kepengurusan kita diadakan secara online, kegiatan-kegiatan yang offline dulu yang udah kita rencanain itu tuh esensinya apa sih, nilai-nilai yang mau kita sampaikan tuh apa sih. Nah dari situ nilai dan esensi itu yang kita coba tarik dan kira-kira kita coba terapkan di online itu bisa diterapkan apa enggak, apakah nilai-nilai tersebut, esensi tersebut itu ke deliver apa enggak. Jadi teman-teman semuanya berpikir ya secara kreatif, terus inovasi baru juga banyak dikembangkan buat bikin konsep kegiatan proker-proker baru yang esensinya sama walaupun offline pun, cuma konsepnya daring gitu. Jadi bener-bener banyaklah hal-hal yang kita adaptasi gitu di kepengurusan tahun ini. Lucu banget. Oke. Ini keren banget ya. Jadi instead of mereka sedih karena tiba-tiba plan berubah total, tapi di sini lo dan teman-teman malah menganggap ini sebagai tantangan baru ya, dan gimana caranya ini bisa tetap berjalan sesuai dengan yang diharapkan gitu ya. Jadi kalau so far nih sekarang sampai bulan Desember, visi lo so far udah terjalani atau ada kendala? Sebenarnya kalau untuk tujuan awal ya HMTI kan memang kita tuh pengen bikin hal baru lah, suasana baru buat lingkungan di HMTI sendiri, baik pengurus maupun anggota gitu, dan mungkin ngasilin karya-karya baru buat teman-teman di luar TI biar mereka juga bisa menikmati gitu. Dan so far sampai sejauh ini memang nggak berjalan, mungkin memang nggak optimal ya, maksudnya nggak benar-benar sesuai banget sama ekspektasi di awal, tapi dengan kondisi yang seperti ini seenggaknya kita udah cukup menuju ke arah sana, dan udah banyak hal-hal baru yang aku salut adalah kita masih tetap bisa jalan, bisa adaptasi dengan banyak inovasi baru gitu di walaupun masa pandemi kayak gini. Oke, keren banget nih. Kayak gini kan di Kahim tuh. Nggak salah sih aku. Kita nggak salah ya memilih hak suara kita digunakan untuk memilih Reza ya, mantap banget. Thanks banget nih Reza udah jadi Kahim yang kan. Lah. Nah, beralih dari Kahim nih, ternyata ada juga yang terdampak adanya online ini selain Kahim nih, Jadi kan semua berubah dari yang tadi offline sekarang online, semua surat izin, semua LPJ itu berubah semua. Ini berdampak sama sekretaris tentunya. That's why aku hari ini mau nanya nih sama Mbak Muti, sekretaris kita. Hai. Halo. Halo, aduh, adem banget suaranya ya, baru denger. Kayak Ubin Majid. Aduh. Iya, agak tapi nggak apa-apa masuk. Oke, nah Mbak Muti, dari yang udah aku jabarin tadi nih, aku pengen tahu dong perasaan kamu dan gimana sih ngejalanin sebagai seorang sekretaris utama ya, itu seperti apa menjalani kehidupan online ini? Ya, sebenarnya waktu pertama-tama ya, itu kan kita ada berita kalau itu online gitu. Awalnya kita semua pasti satu presidium masih berharap-harap gitu, kayak semoga aja emang cuma 2 minggu, karena pemberitaan pertama online cuma 2 minggu kan. Dan terus makin lama diperpanjang, terus kayak ya udah berarti mau nggak mau, kita harus terima ini, terus kita rembukin sama-sama, diskusi sama-sama gimana caranya biar program-program kerja itu bisa berjalan. Kalau dari sekretaris sendiri sih lebih ke surat-surat, sekarang semuanya online, jadi prosedurnya, terus alurnya sekarang semuanya disesuaikan ulang sesuai sama ketentuan dari fakultas. Tapi bersyukur banget, waktu awal-awal tuh kita udah pernah pelantikan secara offline gitu, jadi kita udah kumpul satu kepengurusan itu online, offline sama-sama, lengkap kayak gitu sih, yang bersyukur banget karena setelah pelantikan itu tepat 1 minggu setelah pelantikan itu udah langsung online gitu, jadi bersyukur banget itu udah kelaksana sih.
Iya bener banget. Aduh ini nih Eng, yang kamu bilang adem kayak ubin masjid juga nih Muti ya. Jadi Iya. dari semua pandemi masih tetap ada yang disyukuri gitu ya. Alhamdulillah. Disyukuri bisa pelantikan secara offline, bisa at least ketemu sama teman-teman yang mau kerja bareng sama kita sama satu periode. Oke, thanks ya Muti pendapatnya. Iya. Oke, nah berbicara soal adaptasi di online, semuanya serba baru, prokers mau dirombak. Ada juga nih yang baru di bidang HMTI, namanya bidang Medinfo Eng. Oke. Ya, jadi bidang ini tuh baru di tahun-tahun sebelumnya belum pernah ada. Otomatis ini semua kerja tuh belum ada Baru, panutan dari konsepnya tahun. baru. Konsepnya baru, brand new nih. Oke, langsung aja kita panggil kira-kira siapa Kabita, kamu tahu nggak? Tahu dong. Masa Siapa nggak tuh? tahu? Medinfo kan Mbak Iya, Salsa Medinfo. dong. Iya, bener banget. Oke, hai Salsa. Halo, Pirsya Anggara. Iya, apa kabar sis? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Ya, gimana nih sebagai seorang kepala bidang yang baru, belum ada historisnya, belum istilahnya mungkin acuannya lebih berbeda dari teman-teman yang lain gitu. Kamu benar-benar baru dan tiba-tiba online. Kayak gimana perasaan kamu? Kalau Medinfo sih ya emang karena untungnya basisnya kita juga desain kan, kita basisnya emang di sosial media. Jadi emang gak terlalu banyak sih proker yang emang berubah gitu. Cuman ada beberapa sih, paling video profil yang harusnya kita take online gitu kan, seru di kampus. Tapi ya ternyata nggak bisa, mau nggak mau kita, untungnya sih sebelumnya kita ada foto pengurus gitu kan, jadi kita bisa pakai foto itu buat dibikin video, walaupun emang hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi awal kita kan, yang pengen video yang bagus gitu, langsung take langsung. Paling itu, sama ada beberapa proker lain sih, mading kayak gitu, ya kita sesuaiin lah, untungnya semua masih bisa dijalankan, karena kayak yang Reza bilang tadi, tetap disesuaikan esensinya. Ketika kita ngusahain lah esensi yang emang ditujukan dari awal itu tetap kedapat gitu. Akhirnya kita ubah, yang penting sesuai esensinya gitu sih. Oke, nah ngomong-ngomong soal, tadi kan kau bilang karena Medinfo kerjanya online ya, kebetulan misalnya bidang-bidang lain tuh banyak banget yang proker-proker baru dan semuanya di-online kan, otomatis kerjaan Medinfo lebih 2 kali lipat ya, lebih heboh ya, sangat-sangat ya. Nah itu kamu tanggapannya gimana nih? Semua bidang pasti Medinfo, aku ada proker ini, tolong di-upload, tolong diedit, itu gimana? Ya itu sih PR-nya. Jadi side effect-nya online tuh ya itu sebenarnya di kita, selain cuman kalau misalnya proker cuman beberapa yang kita ubah, tapi masalah banyaknya job dari supervisi itu sih yang paling utama. Karena emang ada bidang yang rajin banget kan tuh ngasih konten gitu, tapi ada juga bidang yang emang jarang banget ngasih konten sih. Jadi ya gimana ya, karena emang online jadi mukanya HMT itu emang utamanya di sosial media, jadi emang kita mau nggak mau emang kita harus ekstra lah di sosial media gitu. Kita juga ada games-games yang sebelumnya emang kita nggak ada template games kan niatnya, tapi untuk meramaikan IG HMTI gitu, kita akhirnya bikin template games yang kayak buat seru-seru orang gitu, karena pada pandemi kan pada bosan juga, jadi kita isilah apa itu yang buat biar seru-seru gitu deh. Oke. By the way nih kayak aku pengen bilang kasih banget gitu terutama buat Salsa, buat sama teman-teman nih, sabar banget ya ngeladenin kita yang banyak proker. Deadline-nya ya nggak? Deadline pasti. Deadline-nya, padahal udah jelas-jelas kan 4 hari ya Sal. 3 hari, harusnya 3 hari, tapi ada juga yang hamin berapa jam ada. Hamin berapa jam ada. Luar biasa, memang apresiasi ya buat Medinfo, parah. Mantap lah. Oke, terima kasih ya Salsa dan segala teman-teman yang super sabar ya meladeni teman-teman yang lain. Oke, next nih, selain bidang baru ternyata ada juga yang baru, yaitu ada teman-teman yang baru join di HMTI tahun pertama. Kira-kira siapa? Ayo, ada yang merasa nggak di sini baru join? Ini yang senyum-senyum nih kayaknya ya. Iya. Aku. Enaknya langsung. Oh iya, langsung aku. ya, ada Mbak Dinda dan Mbak Ama. Oke, sebagai tahun pertama nih kan join, terus ternyata beda lah, pasti beda dari ekspektasi kalian. Tanggapan kalian apa nih? Siapa dulu yang mau jawab? Ya ada aku. Bareng aja kali ya, Mak? Iya, gimana ya? Ada aku. Pertama-tama jujur kaget ya nggak sih, Mak? Kayak dulu tuh aku sama Mak bener-bener kan waktu itu pas rapat awal tuh, rapat apa ya kita nggak semua ya? Yang kita rapat
plotting itu mereka tuh udah ngomong udah bahas proker terus kayak aduh mah ini apa, ini artinya apa, terus kita kayak nggak bisa datang ke dalam rapat presidium tanpa berdua-duaan gitu, kita harus berdua, nggak bisa sendiri-sendiri kayak gitu kan. Terus jujur awal-awal kaget banget, itu offline ya, posisinya masih offline Mbak, terus tiba-tiba online, tambah kaget kan, semuanya kayak harus online gitu kan. Terus habis itu banyak hal-hal HMTI versi offline yang nggak bisa kita pelajarin di HMTI versi online. Jadi ya udah awal kaget, tapi lama-lama ya udah sih kayak kita kalau dari aku sendiri ya, aku ngechat terus Mbak Verina, kayak maaf ya Mbak Verina aku ganggu terus, pokoknya kayak banyak banget aku nanya ini itu, proker ini artinya apa, itu artinya apa, kayak gitu-gitu sih. Jadi lama-lama cara adaptasinya lebih kayak ya udah sih Mbak, dijalanin aja gitu kalau aku. Oke, walaupun masih tahun pertama tetap lebih aktif nanya ya, udah nggak malu-malu ya Din? Pastinya ya, kan Dinda sama Ama nih sangat-sangat komunikatif lah orangnya. Oke, ini next kalau dari Ama gimana nih? Kalau dari aku jujur shock sih, online langsung, dan kan aku sekretaris kan biasanya notulensi gitu kan ya Mbak. Ini yang di notulensi tuh kadang nggak ngerti gitu loh. Astaga, ini apaan sih? Ya udahlah tulis aja. Terkadang sama Dinda tuh kita berdua, kita dalam satu tempat tapi kita chatan karena kita nggak berani ngomong. Jadi kayak ini tuh proker apa ya Din? Nggak tahu Mbak. Coba lu tanya ini. Oh ya udah, kita akhirnya ngechat Mbak Verina atau nggak Mamuti ini apa? Aku nggak ngerti ih. Terus atau nggak kita lagi misalnya lagi rapat, ini pembahasannya apa ya? Nggak tahu Mbak. Ya udah dengerin notulensi. Terus kayak gitu kan. Terus adalah kita ngomong sama presidium, iya kita pendiam karena kita benar-benar nggak tahu Mbak, karena kita baru pertama kali di HM, terus kita bingung mau ngapain, kita kayak nggak tahu kan ya. Terus semakin kesini dan para presidium tuh kayak memaklumi gitu lah dan ngajarin, terus kayak akhirnya banyak tahu, dan udah lama-kelamaan akhirnya kita join aja, ngomong-ngomong juga, terus mulai ngerti proker-proker semua dari semua bidang kayak gitu. Oke, jadi ternyata segmen undercover ya Eng ya, ternyata iya nih buat teman-teman presidium, Ama Dinda tuh diem bukan karena malu ya, tapi nggak ngerti sebenarnya apa yang diomongin, karena waktu itu di awal tiba-tiba jebret harus nulis semua proker ya, harus ngurusin uang semua proker gitu. Oke, thanks ya Dinda sama Ama, keren banget nih ternyata walaupun masih pertama ya, tapi ya udahlah ikutin aja gitu, dan sekarang ternyata keren banget sih, semuanya berhasil sih. Gitu. Oke, mungkin dari tadi kan dari Mbak Firsa udah nanyain tentang istilahnya perkenalan ya, maksudnya perkenalan dalam arti dengan si online ini tadi, perkenalan. Nah, tapi kami dan pemirsa juga ingin tahu nih, selain perkenalan juga ingin tahu perjuangan, asik, perjuangan dari Mas Mbak sekalian ini dalam menghadapi si online tadi. Oke. Mungkin halo Mas Okta dulu, Mas Okta. Halo Mas Okta. Oke, halo Anggara, Firsa. Iya Mas, jadi kan Mas Okta dari bidang HRD, dan HRD sendiri itu dari prokernya juga banyak seru offline, contoh kayak training dan ISG itu kan offline banget kan. Nah, di situ gimana Mas cara Mas Okta mengatasinya untuk bisa tetap berjalan di online ini? Oke, jadi untuk strateginya dari proker-proker yang harusnya offline tapi diadain terpaksa secara online, itu sebenarnya biasa hampir sama yang dibilangin sama Reza sih. Kita emang harus bisa pertama adaptasi dengan situasi yang ada. Dengan dasar itu tujuan atau esensi dari proker itu tetap tercapai, walaupun pelaksanaannya secara online. Jadi strateginya pasti kita pastiin bahwa proker yang kita mau adain secara online ini harus bisa mencapai target dan esensi yang mau didapat. Terus yang kedua, pasti ada pengembangan dari proker atau inovasi proker yang bakal dijalanin secara online. Nah, pengembangannya itu kenapa perlu sih? Karena kan pasti situasi kondisi yang online ini pasti menarik banget ya buat kita pelajari. Dimana situasinya pasti monoton dengan media Zoom, Google Meet atau media lainnya, dengan kita terpaku dalam satu ruangan yang kayak pakai laptop, cuma berhadapan dengan layar, komunikasi segala macam. Jadi pengembangan proker itu sangat penting banget sih. Jadi buat bagaimana kita menentukan waktu yang pas buat efektif nih. Kita ngasih materi berapa menit, bagaimana harus menjalin komunikasi dua arah supaya si peserta yang bakal menikmati proker itu tetap nyaman dan tetap bisa mengikuti dengan maksimal prokernya. Kayak gitu. Oke, mantap sekali Mas Okta ya. Memang dari Mas Reza juga mantap sih milih Mas Okta jadi kepala bidang dari HRD. Karena ya memang dari proker HRD kan terbagi jadi dua kan, untuk mengurusi internal dan
dan kaderisasi. Jadi butuh apa ya, suatu usaha yang sangat-sangat lebih. Oke, terima kasih Mas Okta untuk jawabannya. Nah, Sama-sama, mungkin Andra. untuk kepo untuk ke Mas, sama-sama Mas. Kepo ke bidang selanjutnya dari Mas Muhammad Fadil Basit, dari MNB. Halo Mas Fadil. Halo, Oke. Cerah banget ya hari Iya, ini Fadil cerah. ya. Kayaknya di sana sih. Iya sih. Gimana? Sinyalnya? Enggak. Cerah Dil hari Iya, ini ya. cerah. Ini kayaknya ada yang Alhamdulillah, baru nih. alhamdulillah. Ada yang baru tapi bukan baju, apa tuh Dil? Apa tuh? Apa dong? Apa dong? Wih, keren banget ya teman-teman ya. Saja nih, Oke, Tirsya. silakan nih Fadil dan rambut barunya nih, silakan Oh, ditanya. Ya, gimana? Mas Fadil dan rambut, Mas aku mau nanya. Jadi kan MNB ini kan bidangnya juga offline banget. Jadi kan MNB minat bakat, kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang meliputi minat dan bakat. Dari kayak futsal, mungkin kegiatan-kegiatan komunitas dari MNB sendiri kan. Nah itu gimana juga Mas dari MNB untuk mengatasi strateginya? Kalau ngomongin strategi sih kita balik ke awal ya. Jadi di MNB sendiri kan memang visinya adalah untuk memadai teman-teman yang dimana memiliki keminatan di bidang non-akademik. Jadi di non-akademik itu nggak hanya futsal, nggak hanya badminton, nggak hanya basket. Ada hal lain juga yang memang kita perlu kaji lagi, kayak misal e-sport. Ternyata ketika ada peluang e-sport ini, kita ambil. Yang penting kan kita udah sesuai dengan visi yang akan kita bawa ke depannya untuk mengurusi anggota kan. Nah, akhirnya kita beralih ke e-sport ini, agar di mana anggota merasa bahwasanya, oh ternyata di HMT ini, terkhususnya di MNB ini, visinya ada yang sudah terpenuhi, yaitu di bagian kita mewadahi teman-teman untuk ikut latihan untuk e-sport seperti itu. Jadi strateginya kita nggak hanya untuk nggak harus berpikir ke flashback gitu loh. Misalnya kayak tahun kemarin tuh kayak gini nggak harus kayak gitu. Yang penting tuh apa yang menjadi dasar tujuan kita itu kita kerjakan. Mau gimana caranya, yang penting tercapai seperti itu. Oke, mantap sekali. Oke, jadi tadi Mas Fadil, walaupun olahraga tuh offline, ada juga yang online e-sport ya? Baru tahu aku. Ada, benar. Baru tahu ya. Ada apa aja tuh di e-sportnya? Oh ya, e-sportnya. Oh, banyak sih. Jadi kalau kita bilang cabang apa aja sih yang ada di saat ini, jadi aku katakan lagi, cabangnya tuh tergantung dari setiap keminatan anggota ya. Jadi kebetulan di tahun ini tuh anggota tuh lebih prefer ke ML sama PUBG, Mobile Legends sama PUBG, itu sih. Oke. Oh berarti tidak hanya kegiatan, berarti pasti ada sesuatu pencapaian juga ya di kegiatan e-sport itu, Mas? Alhamdulillah ada. Kemarin sih teman-teman PUBG waktu setengah periode sih, mereka menang lomba ini teknik yang diadain sama teknik fun match itu. Terus kemarin di bulan, aku agak lupa sih, September atau Oktober tuh teman-teman ML juga ada yang menang. Terus aku ceritain juga sih, ada teman-teman yang dari komunitas juga ada yang menang. Barusan kemarin sih, bulan November tuh ada juga yang menang, 2 orang. Keren banget ya. Jadi nggak hanya melihat celah, cuman dia juga berhasil menciptakan capaian dulu. Betul banget sih. Oke. Keren. Walaupun online ya tetap bisa semangat gitu ngikutin lomba sana sini e-sport gitu. Thanks banget ya Fadil. Oke, makasih. Senyum manis. Ya. Terima kasih yang ada bisa. Oke, makasih. Oke, makasih Mas Fadil. Jadi ya. Kemudian beralih ke satu Mbak Verina. Halo Mbak Verina. Hai, Tirsya. Nah ini ibu utama kita nih, nggak ada Verina nggak jalan proker nih. Oh iya. Ya Mbak, jadi kan Mbak Verina nih di sini menjabat sebagai bendahara kan, bendahara umum. Nah, di mana waktu awal dulu juga pastinya kayak sudah ada rancangan-rancangan dan kemudian dihadapkan dengan situasi online dan pastinya itu mengalami perubahan. Nah, gimana tuh Mbak dari Mbak Verina untuk mengatasi hal tersebut? Benar banget sih yang dibilang ya, banyak banget sih kayak karena online ini drama-dramanya tuh makin baru dan beda dari biasanya. Terus kendala-kendalanya juga kayak apalagi di proker kan pendanaan juga hampir sebagian besar proker harus ada pendanaan gitu kan. Jadi dan kayak
banyak lah yang harus diurus gitu. Bahkan kayak pergantian dari nyusun RAB itu beberapa kali udah dilakuin, kayak disesuaikan sama kondisi dan lain sebagainya. Apalagi itu kayak dari pihak kampus itu tuh kebijakan, aturan semenjak offline ini tuh kayak berubah semua gitu loh. Jadi kayak bener-bener harus belajar lagi, harus ngerti gimana sih caranya yang baru kayak gimana gitu. Nah, kalau buat ngurus keuangannya sendiri gimana sih caranya biar tetap lancar gitu ya pendanaannya. Sebenarnya kalau di HMTI itu ada beberapa jenis kas. Nah, buat pendanaan itu kita pakai kas-kas yang lain nih buat kayak nalangin atau nge-cover dulu pengeluaran-pengeluaran. Jadi kita usahain biar semuanya bisa berjalan lancar gitu. Aduh nih, kayaknya sinyal kita agak ganggu ya, Eng. Iya, tapi yang diri bentar, sabar dulu Mbak. Ya, Halo. maaf banget nih Verina, tadi ternyata kita ada gangguan teknis, sinyalnya agak unstable. Waduh. Jadi tadi, Mbak Verina tadi baru assalamualaikum deh, tiba-tiba udah keluar aja. sorry Mbak ya, jadi emang sini ngelag. Tapi aku bisa tahu kok dari jawabannya karena kita udah chemistry kan dari HMTI udah sampai ke hatiku, wis aman. Nanti aku sampaikan ke pemirsa. Oke, ini pokoknya perannya Verina di sini cukup besar ya, kayak nggak ada uang nggak jalan kita kan? Iya, nggak ada. Nah, oke, mungkin Mbak Verina kan ini masih tentang menyangkut uang keuangan nih. Nah, halo Mbak Meta. Halo. Oke, halo Mbak Meta kan dari bidang Danus ya, dana usaha, di mana bidang yang fokusnya kepada ya finansial lah dari pemasukan. Nah, dari online seperti ini kegiatan untuk finansial seperti itu gimana Mbak kendalanya dan mungkin mengatasinya gitu Mbak? Kendalanya ini sih kan kayak praktikum ya, kemarin praktikum kan kita biasanya offline kan, kayak misal kayak bengkel atau kayak PPT 1, PPT 2, 3, 4 itu kan pakai kemeja operator. Nah, gara-gara praktikumnya online kita jadi memutuskan untuk enggak menjalankan proker kemeja PPT itu sih. Sama kayak melihat ini animo masyarakat tentang webinar yang berbayar tuh ternyata kurang gitu loh. Jadi kita nggak menjalankan proker ISO training, padahal dari kedua proker itu tuh kayak penyumbang pemasukan terbesar di Danus gitu. Jadi kendalanya di situ sih. Nah, kemudian dari Mbak Meta untuk kiat untuk mengatasi seperti itu gimana Mbak? Kiatnya ini sih, untungnya dari Danus tuh udah memaksimalkan proker offline ya, kemeja HMTI sama wearpack walaupun akhirnya nggak dipakai, tapi yang penting kita dapat uangnya dulu kan. Jadi selain itu kita promosiin ini sih, acara kita yang kemarin webinar itu benar-benar dari kita tuh promosinya udah maksimal gitu sih, sama mungkin diskusi buat cari proker pengganti buat kedua proker yang nggak bisa dijalankan. Oke, tapi pengeluaran sendiri nggak terlalu ada masalah ya Mbak ya? Dari offline itu kayaknya gimana Mbak? Pengeluaran dari kita sih masih seperti biasa ya, kayak tahun-tahun sebelumnya, kayak masih normal-normal aja sih, tergantung ini. Kalau pengeluaran buat sponsor, nah itu mungkin beda lagi dari bidang-bidang terkait. Berarti memang harus gimana? Pintar-pintar mengatur ya Mbak, juga calon ibu rumah tangga ada, jadi harus bisa mengatur keuangan. Betul banget ya, Bu Meta ya. Oke, terima kasih Mbak Meta untuk hal yang disampaikan. Oke, nah menarik banget nih ya. Tadi kita udah ngomongin dari ketua, dari sekretaris, bendahara, uang-uang semuanya udah kita bahas. Dan ada satu lagi yang penting nih dalam berorganisasi, tentunya membangun relasi nih, Nah, di HMTI sendiri itu pasti kita punya goals untuk selain menjalankan proker-proker kita ya, kita pengen nambah teman tentunya, nambah pengalaman, dan lain-lain. Nah, ada yang meningkat selain prestasi, apa itu, Eng? Relasi. Kenapa bisa meningkat? Karena di bidang ini membuat suatu perubahan, yaitu dengan meningkatkan intensitas daripada yang namanya studi banding. Oke, studi banding nih udah ada clue-nya ya. Jadi
bidang ini mewadahi teman-teman untuk berelasi dalam studi banding ya. Apalagi kalau bukan bidang eksternal, langsung aja kita ngobrol sama kabitnya, yaitu siapa nama kabitnya? Mbak Rahmi Mustika Sari. Lengkap sekali, Lengkap luar sekali. biasa. Selamat siang, sore, malam, Mbak Rahmi. Halo Firsya dan Anggara. Iya, hai. Oke, nah ini sangat-sangat ceria ya. Inilah tanda-tanda kabit eksternal gitu, karena kan dia harus berelasi sana sini, berarti harus ceria, harus friendly gitu ya orangnya. Nah, Rahmi kan dari bidang eksternal sendiri tuh mengadakan yang namanya studi banding, dan tentunya gara-gara offline pasti kamu dalam menghubungi pihak luar itu nggak ketemu ya, kayak dari nggak kenal tiba-tiba harus mengadakan kolaps bareng, itu kamu gimana caranya, Rahmi? Oke, jadi sebenarnya kalau untuk koordinasi pun sebelum pandemi ini kita juga udah koordinasi tuh biasanya online juga ya. Jadi karena mungkin kalau offline kita kan kunjung ke univ-univ yang jauh dari Solo. Jadi kita juga tetap harus koordinasi online. Jadi untuk koordinasi pun kalau untuk eksternal sih udah terlatih dari sebelum-sebelumnya, bahkan sebelum pandemi untuk selalu bisa koordinasi secara online karena yang kita bangun itu relasi keluar, jadi kita nggak bisa ketemu langsung, kayak HRD kan bisa ketemu di internal HMTI, di kampus kayak gitu. Jadi untuk koordinasi sih lumayan bisa untuk ditangani lah gitu, kalau untuk koordinasi. Oke, berarti walaupun online tapi jarak bukan masalah ya Rahmi tentunya. Tetap bisa aman ya komunikasi walaupun jarak jauh ya kan? Iya, bahkan justru kita menyadari kalau ternyata dari pandemi ini dan dari online ini kita jadi mewajarkan yang namanya kayak kumpul online, kumpul di Zoom dan lain sebagainya, yang dimana itu sebenarnya bagus dan sangat hemat gitu loh, bisa hemat. Kita bisa memangkas jarak tadi, kita juga bisa memangkas biaya, nggak perlu kita sewa transportasi ke univ lain, dan keterbatasan lainnya tuh bisa kita hemat melalui kunjungan online ini. Jadi mungkin kunjungan online ini bisa menjadi budaya yang baru juga untuk menambah relasi dengan hemat gitu sih menurut aku. Oke, mantep banget nih Rahmi. Oke, thank you penjelasannya ya Rahmi. Semoga dari studi banding ini kita tetap ini ya bisa tetap menjaga silaturahmi ya sama teman-teman yang udah kita kenal di studi banding gitu kan, nambah relasi. Dan siapa tahu. Baru ngomong ya, siapa tahu jodoh ya. Sepit satu pikiran gitu ternyata. Oke, kita move nih. Kalau tadi teman-teman ingat minat dan bakat ada dari MNG, nah di HMTI juga mewadahi teman-teman untuk perlombaan di bidang akademis nih. Kamu lately buka Instagram nggak, Eng? Buka dong, tiap hari malah. Tiap hari kan? Nah, ya, kalau kamu perhatiin teman-teman HMTI ini lagi pada gencar-gencarnya upload Twibbon, upload snapgram nih, terkait mereka mengikuti suatu perlombaan. Nah, di HMTI ini ada bidang yang memang mewadahi kita semua untuk mengikuti perlombaan-perlombaan tersebut, apalagi kalau bukan R&D. Nah, dari R&D ini kita punya kabitnya itu Mas Setio, tapi dia punya nama panggung nih, nama beken, Mas Setsu. Ya, apa kabar Mas Setsu? Halo, Anggara Firsa. Iya. Kamu kabarnya baik, Setsu? Baik-baik. Kalian gimana? Baik kan? Baik-baik, alhamdulillah. Ini Mas Setsu ini jam terbangnya kebetulan sangat tinggi ya. Jadi kita kedatangan artis seperti ini, kita harus bangga gitu ya. Nah, Setsu, seperti yang kayak tadi kita udah cerita nih, kalau anak-anak HMTI itu lagi pada gencar-gencarnya ikut lomba ini itu. Dari kamu sendiri, kira-kira tanggapan kamu dan pandangan kamu melihat antusiasme dari anak-anak HMTI ini seperti apa? Iya, yang pasti senang ya Anggara Firsa kalau kita ngeliat kayak tahun ini tuh benar-benar anak TI itu pada sering banget ikut lomba ya. Dan kita dari R&D itu juga berusaha mewadahi mereka dengan kita buka open delegasi untuk beberapa lomba tertentu. Jadi kayak senang aja ngelihat antusiasme mereka tinggi. Semoga juga tahun depan juga bisa seperti itu. Namun untuk apresiasi sendiri dari R&D itu kita memang masih belum bisa kita kasih dana atau gimana sebagai reward untuk mereka. Cuman kita selama ini berusaha untuk membersamai mereka selama persiapan kayak gitu. Jadi supaya mereka juga lebih siap waktu presentasi dan lain kayak gitu. Tapi seru sih sekarang sih kayak mereka sangat antusiasme sih untuk sekarang ini.
Ini baik banget ya R&D tuh Iya. mengayomi kita ya untuk Iya. achieve lebih lagi selama kuliah gitu. Emang benar-benar rebahan membawa perubahan. Jadi kan dari gabut, mending ikut lomba. Iya bener banget ya, daripada Gila. scroll TikTok tiap Heeh. hari kan mending ikut lomba sama Setsu gitu. Oke, nah ada lagi nih yang pengen aku tahu. Kan selama pandemi ini online semua sistem perlombaan pasti berubah, temanya berubah, alur pendaftarannya pun berubah. Nah kalau dari Setsu dan tim sendiri itu gimana menanggapi terkait perubahan-perubahan di beberapa peraturan perlombaan ini, Setsu? Sebenarnya sih malah diuntungkan sih ya kalau online tuh kayak ada beberapa hal yang bisa kita lakuin di online tetapi biasanya nggak bisa kita lakuin di offline, ya kayak trik-trik supaya gimana supaya presentasi biar lancar kayak gitu kan. Kayak itu tuh sebenarnya kita ada trik-triknya sendiri. Biasanya kita kasih tips-tips ke teman-teman yang mereka itu latihan sama kita kayak gitu. Terus kalau online sendiri itu kayak mungkin yang agak jadi kendala sih di kayak gini, jaringan sih. Jadi kalau bisa aja kalau kita presentasi bisa nyampein yang sebenarnya mau kita sampaikan itu, tapi karena terkendala jaringan, jadi mungkin jadi tidak bisa diterima dengan baik sama juri kayak gitu sih yang masih jadi kendala sih jaringan sih ya. Tapi untuk overall sih oke semua sih kalau untuk persyaratan. Iya gitu. benar ya, dan beberapa perlombaan mungkin karena online jadi fee-nya menurun ya, Setsu ya. Yang aku tahu sih Betul, beberapa bener biaya banget. turun ya. Benar banget sih. Oke, thank you Iya. ya udah mewadahi kita semua dan bahkan tadi sempat diajak latihan ya. Iya, Ternyata. benar. Oh iya, ternyata R&D tuh sangat mewadahi sampai diajak latihan bareng kayak gitu. Nah, kita udah ngobrol nih sama semua bidang dan mereka juga udah menjalankan hampir ke satu kepengurusan nih, Kayaknya asik banget kalau kita tanya pendapat mereka tentang HMTI 2020 kali ya. Iya. Oke, nah mungkin aku pengen tanya pertama dari ketuanya dulu kali ya, dari Mas Reza. Nah, kira-kira Reza, satu kalimat yang menggambarkan HMTI 2020 bagi kamu sendiri ini apa? Oke. Satu kalimat, mungkin apa ya, nggak benar-benar satu kalimat pendek itu nggak sih. Aku lebih ke ini sih, sebenarnya gambaran HMTI 2020 itu kayak quotes-nya kata-kata dari Charles Darwin. Jadi Charles Darwin itu pernah bilang, bukan orang yang terkuat ataupun yang terpintar yang bakal selamat, tapi merekalah yang mampu beradaptasi terhadap perubahan yang ada di lingkungan mereka. Jadi keadaan dan perubahan seperti ini kayak dari yang mestinya kita merencanakan secara offline, terus kita harus adaptasi dengan kegiatan online kayak gini. Itu apa ya, merupakan sebuah capaian baru sih buat teman-teman HMTI 2020. Jadi memang di awal aku percaya kalau teman-teman pengurus di HMTI 2020 ini itu bisa gitu untuk diajak bareng-bareng maju bareng gitu buat adaptasi dan menghasilkan banyak kreativitas dan inovasi baru gitu buat teman-teman, buat HMTI ke depannya. Gitu sih. Jadi memang HMTI 2020 ini identik dengan adaptasi yang cukup oke dan juga inovasi serta kreativitas baru gitu buat HMTI ke depannya. Mantap ya, menurut aku pasti bisa sih beradaptasi, soalnya leader-leadernya aja kayak gini gitu ya. Mantap. Bisa kita lihat sangat-sangat keren gitu. Oke, next ya, dari ketua sekarang aku pengen tanya mungkin ke sekretaris dulu nih, ke Mbak Muti. Satu kata untuk HMTI 2020, satu kalimat untuk HMTI 2020. Oke, mungkin aku mau bilang bahwa meskipun banyak hal di luar apa yang kita ekspektasikan, tapi terima kasih udah bertahan melalui semua rintangan. Itu sih. Oke, terima kasih Muti. Terima kasih juga ya sudah ngelit kita untuk bertahan di semua rintangan ini. Oke, next aku pengen tanya ke Salsa kali ya, karena tadi ketiga juga Salsa ya, kebetulan. Ke Salsa, satu kalimat untuk HMTI 2020. Oh ya, mungkin terima kasih banget udah berjuang dan berinovasi bareng-bareng di kepengurusan tahun ini yang memang situasinya bukan situasi yang biasa. Itu aja sih. Oke, mantap. Terima kasih banget nih Mbak Salsa. Next mungkin ke siapa ya? Ke Mas Okta Dimansyah. Satu kalimat Mas untuk HMT 2020. Oke, sebenarnya dari satu kata dulu ya. Jadi kata yang pertama buat HMT yang sekarang ini keren banget. Keren gitu. Jadi pengembangan dari satu kata itu kenapa bilang di keren? Karena emang situasi yang sekarang ini kan emang nggak bisa kita perkirakan dan emang
tidak kita harapkan ya sebenarnya. Tapi teman-teman HMTI 2020 yang sekarang ini bisa beradaptasi dan bisa tetap bekerja keras untuk menjalankan sebuah proker. Jadi keren banget sih buat teman-teman HMTI 2020. Oke, mantap sekali Mas Okta. Makasih Mas untuk hal yang disampaikan tadi. Kemudian berganti ke Mas Fadil. Halo Mas Fadil. Halo. Oke, halo. Satu kata dan satu kalimat untuk HMTI Mas. Kalau buat HMTI, terima kasih atas perjuangan dan upaya kalian dalam membangun Himpunan Teknik Industri 2020. Aku pikir kalian sangat perlu diapresiasi banget karena kalian mampu bertahan, mampu berinovasi secara instan dan dan kekuatan adaptasinya keren banget. Jadi pasti banyak jika bibit-bibit sukses di masa depan nanti. Jadi aku nggak kaget ketika teman-teman nanti sudah dewasa terus jadi misalnya si A jadi pemimpin. Aku nggak kaget karena kalian udah keren banget pokoknya. Seperti itu. Mantap sekali Mas Fadil ya, sangat super. Ya, siapa lagi nih? Selanjutnya. Dari Mas Fadil udah, kemudian lanjut ke Mbak Verina. Halo Mbak Verina. Oke, kalau aku mau ngucapin terima kasih dan aku mau ngasih tahu kalau aku bangga banget bisa punya kalian. Kita nggak salah pilih anggota pengurus HMTI 2020, keren-keren banget. Bisa sampai tahap ini, tetap semangat buat kedepannya. Oke, mantap. Semangat juga Mbak Verina. Ya, Mbak Verina. Iya, bareng lagi ya. Oke, lanjut Oke, lanjut ke Mbak Meta. Halo Mbak Meta. Oke, kalau dari aku sesuai sama hashtag HMTI 2020 ya perubahan. Emang banyak banget perubahan dari inovasi proker sama adaptasi orang-orangnya. Dan pastinya perubahan itu mengarah ke arah yang lebih baik kayak gitu. Oke. Iya. Oke, nah setelah Mbak Meta mungkin aku pengen tanya ke Mbak Rahmi satu kalimat tentang HMTI 2020 nih menurut kamu. Oke, jadi HMTI 2020 menurutku super kreatif dan serba bisa. Kayak kita bisa ngelewatin ini, artinya kita bisa ngelewatin tantangan-tantangan lainnya nanti yang lebih berat gitu sih menurutku. Kayak ini aja udah berat banget, pasti yang lainnya akan lebih mudah gitu. Oke, terima kasih ya Rahmi. Oke, next kita punya kabit selanjutnya nih ada Mas Setsu. Satu kalimat tentang HMTI 2020. Iya, apakah sampai suara kita? Iya. Ya, Mas. Oke, ya satu kalimat tentang HMTI 2020 Mas Setsu. Sama sih kayak yang lain, terima kasih sudah berjuang sampai sekarang dan keren banget walaupun online tuh proker tambah banyak tetapi kinerjanya itu tetap terjaga. Itu aku yang salut. Oke, thanks banget ya Setsu. Nah, kita mau bertanya juga kepada duo termuda kita nih di sini ya. Duo termuda kita ada Dinda dan Ama nih. Tadi dari Dinda, sekarang aku balik dari Ama ya. Dari Ama, satu kalimat tentang HMTI 2020. Dari aku satu kalimatnya aku mau bilang gini. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Oh, gemoy. Thank you, baby Ama. Kita next ke Dinda. Gimana, Din? Kalau satu kalimat untuk HMTI 2020 super challenging sih, karena kan banyak banget ya rintangan-rintangannya, tapi pengurus HMTI itu nggak stop berkarya gitu, dan kalian keren banget sih. Dah gitu kalau dari aku. Kamu juga keren kok, Din. Parah. Kamu ya dan semua teman-teman yang ada di sini keren semua. Oke, jadi selain tentang tadi kan udah bahas tentang cara adaptasi, perjuangan, dan hal-hal yang diambil positif. Aku mau tahu dari kalian, Mas Mbak sekalian juga yang nggak kalah penting adalah yang berhubungan dengan spirit, yaitu harapan dan doa. Nah, mungkin harapan untuk HMTI 2021 ya tepatnya. Mungkin dari Mas Reza dulu, Mas. Mungkin ada yang disampaikan untuk ke depan. Kalau pesan dan harapan ya buat HMTI 2021, sebenarnya ini sih,
Jadi kan memang di tahun ini itu periode 2020 kan kita HMTI perubahan ya hashtagnya. Jadi kayak kita benar-benar bawa suasana baru, inovasi baru, dan banyak keputusan-keputusan yang kita ambil gitu. Jadi kita nunjukin sebuah sikap baru di mana kita harus berani gitu buat ngambil keputusan, dan segala hal positif tadi kayak berani ngambil keputusan untuk sistem yang lebih baik ke depannya, terus inovasi-inovasi baru yang kita coba munculin di periode tahun ini. Semoga hal-hal baik seperti itu tetap dilanjutkan untuk HMTI berikutnya, terutama untuk tahun depan. Kita sama-sama berdoa semoga tahun depan udah bisa kembali offline dan kita bisa melaksanakan semua kegiatan secara normal kembali. Jadi tetap semangat HMTI 2021. Pokoknya lakukan yang terbaik gitu untuk HMTI yang lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. Mungkin kalau dari aku, HMTI tahun ini kan online, kemudian beberapa tahun sebelumnya kita juga udah offline. Jadi untuk tahun depan harapannya justru karena adanya referensi bisa lebih pilih lagi, bisa ditimbang lagi gimana cara menjalankan proker dan lain sebagainya. Kemudian juga jangan takut buat siapapun nanti yang memegang HMTI 2021, jangan takut untuk mengambil keputusan untuk melakukan perubahan kalau memang dirasa itu perlu untuk berubah kayak gitu. Oke, kalau dari aku harapannya sih semoga tahun depan udah benar-benar bisa offline lagi ya, seperti yang orang-orang lain harapkan. Tapi kalau misalkan memang online ya tetap berikanlah yang terbaik. Ambil pelajaran dari tahun-tahun sebelumnya dan perbaiki di tahun kalian. Jangan lupa tetap kompak juga. Terus sih. Harapan buat di HMTI tahun depan, tahun 2021, itu apapun kondisinya nanti, yang penting tetap kerja dengan maksimal dan ikhlas. Karena di saat kita kerja maksimal dan ikhlas, apapun tantangannya, apapun kesulitannya pasti dapat ditangani dengan baik dan dapat tetap bermanfaat buat kita semua. Begitu. Aku cuma mau bilang ini sih, intinya jangan ambil sistem yang sama dengan tahun sebelumnya, yang dimana which is itu adalah HMTI 2020, tapi kembangkannya lebih baik lagi dari sistem sebelumnya. Karena Reza pernah bilang sistem itu nggak ada yang terbaik, tapi sistem itu adanya adalah yang lebih baik, seperti itu. Kalau aku mau nambahin sih kayak dijaga kekeluargaannya, terus juga harus tetap semangat, berinovasi, terus jangan lupa sama rumah, karena HMTI itu rumah kita semua. Jadi apa yang kalian lakuin itu bakal balik ke diri kita sendiri, ke jurusan kita, ke lingkungan sekitar kita. Jadi lakuin semuanya dengan usaha yang maksimal biar kita juga bisa mendapatkan efek yang baik. Pesannya buat tahun depan paling itu sih, jaga kekompakannya, karena kita nggak tahu sih bakal offline atau online. Kan kemarin habis online terus tiba-tiba mungkin tahun depan offline, kita kayak loh ini siapa kayak gitu. Jadi tetap dijaga kekompakannya, kekeluargaannya, terus tetap berinovasi buat proker kemarin, sama jangan takut melakukan perubahan. Kalau dari aku sendiri, untuk HMTI 2021 nanti jangan malas buat explore hal-hal baru, karena banyak pasti yang bisa kalian perbaikin dari HMTI 2020 dan itu harus jadi lebih baik lagi. Kayak apa yang sampai sebelumnya, nggak ada yang paling baik, tapi selalu ada yang lebih baik gitu. Oke, sama sih buat sama teman-teman yang lainnya, teruslah bisa memotivasi teman-teman yang lainnya untuk ikut kembali HMTI tahun depan. Jangan berhenti di HMTI 2020 saja, terus berpikir positif ke depannya dan terus mengembangkan diri juga, dan bantu juga teman-teman yang lainnya supaya tetap memiliki visi dan misi untuk HMTI. Benar banget nih. Dari aku harapannya untuk HMTI 2021, jangan takut untuk mencoba, karena di dalam mencoba kita dapat menemukan suatu proses yang baru dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil. Oke, kalau dari aku hampir sama sih kayak Mas Mbak semuanya, sama kayak Ama. Semoga HMTI selanjutnya bisa melebihi HMTI sebelumnya, terus bisa memperbaiki apa yang kurang, terus habis itu bisa lebih berinovasi, kuat-kuat dan semakin semangat.
ngomong tentang inspiratif, aku jadi memang benar-benar terinspirasi. Banyak hal yang aku dapat dari pembahasan kita siang hari ini. Jadi seberapa besar tantangan atau hal baru itu akan mudah ketika kita bisa melihat peluang yang pertama, yang kedua pengembangan juga. Nah, dan aku juga dari pembahasan Mas Mbak dari sini juga ingat suatu cerita nih Mbak. Apa nih? Cerita sejarah, agak Islam tapi nggak apa-apa ya. Sejarah apa tuh? Oh ya, jadi gini, dari ada cerita di Nabi, aku jadi ingat Nabi Ibrahim dulu kan waktu dibakar kan, ada sekelompok semut itu bawa air untuk bantu, mau memadamkan api nih ceritanya. Cuman dari dikomentari nih sama malaikat, kamu semut, kamu kan kecil, kamu apa bisa bantu Ibrahim ini? Nah si semut jawab, loh ini bukan tentang bisa nggak bisa, ini tentang aku sungguh-sungguh untuk membantu Ibrahim. Nah berarti di sini hal yang tadinya nampaknya itu kayak tidak mungkin kalau selama kita sungguh-sungguh dan dijalani dengan apa ya? Sepenuh hati itu bakal juga gitu ya. Dapat ridho. Subhanallah. Ya ini kayak teman-teman di sini kan istilahnya bahu-membahu ya untuk membangun HMTI 2020 online gitu. Oke, inspiratif juga ya. Kamu nggak mau join aja sekalian biar jadi moderator juga, narasumber juga gitu ya. Banyak belajar dulu kalau aku mah harus. Oke, nah ini sesuai sama tagline-nya bonus ya, rebahan membawa perubahan, bener-bener membawa perubahan ya. Tadi Eng juga tiba-tiba berubah berkat ngobrol sama teman-teman ya. Jujur barusan gak ingat loh. Langsung berubah ya, keren banget. Aku mau ngucapin terima kasih nih untuk teman-teman presidium semuanya meluangkan waktu di hari ini walaupun mungkin siang-siang ngantuk ya, tapi mau nih ngobrol sama kita gitu. Berhubung obrolan kita juga udah selesai, aku berharap dari diskusi kita hari ini teman-teman yang di rumah ya yang lagi dengerin sambil rebahan bisa terinspirasi dari teman-teman semua. Oke, itu aja. Sekali lagi terima kasih udah join kita di bonus hari ini dan see you on the next bonus. Bye. Bye.